Ini saya tutupi karena ada gambarnya ini. Nanti dikira apa? Iklan nanti. Teman-teman yang belum ngopi dulu ya, biar kita santai itu. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman mahasiswa ya, khususnya ini mahasiswa yang belum pernah ketemu saya. Selamat datang. Kita jumpa yang pertama ya, yang pertama kali di sini. Kalau teman-teman yang sudah pernah ketemu ya di kelas lain, kita jumpa lagi. Semoga sehat semua. Ini perjumpaan pertama ya, perjumpaan pertama di semester ini ya. Oh ya, bagi teman-teman misalnya Anda tuh bukan mahasiswa yang sekarang lagi belajar sama saya ya, juga selamat datang juga, ketemu lagi. Nah, karena ini di YouTube ya, saya upload di YouTube, kemungkinan juga ada orang lain yang datang ya, nggak cuma mahasiswa. Jadi selamat datang, tos dulu, kenalan. Nah, ini perjumpaan yang pertama di semester ini ya. Saya semester ini memegang atau belajar bersama dengan 9 kelas ya, 9 gini ya, 9 kelas. Jadi 6 itu PAI semester 6 ya. PAI semester 6 itu mata kuliah pendekatan pembelajaran PAI bagi difabel. Itu 6 kelas dari PAI A, B, C, D, E, F. Kemudian ada 2 kelas yang mata kuliah agak sama, yakni PAI 2A dan 2B. Ini mata kuliah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi. Dua mata kuliah ini sebenarnya hampir sama, hampir sama. Pendekatan PAI bagi difabel dan pendidikan inklusif itu hampir sama, hanya aspek tekan yang agak beda itu loh. Jadi aspek sudutnya agak beda dikit gitu. Tapi secara umum sama, hampir sama lah. Ada lagi, tapi ini agak di luar ini ya. Kelas apa saya lupa, itu mata kuliah moderasi beragama itu. Nah, ini khususnya untuk yang PAI gitu, PAI. Untuk yang 2 mata kuliah tadi, teman-teman ini ada yang dulu pernah ketemu saya ya di mata kuliah lain, ada yang belum. Sekali lagi yang belum pernah ketemu, selamat datang. Kita jumpa. Nama saya Tajib. Bisa dipanggil Mas. Boleh kalau di jalan. Jangan Pak, nanti terlalu tua. Oke, di perjumpaan pertama ini ya, saya ingin atau saya akan menyampaikan beberapa hal aja itu. Beberapa hal tentang harapan ya. Kira-kira setelah nanti teman-teman ikut kuliah saya ini atau ikut belajar kita bersama, akan dapat apa gitu. Nah, itu. Mendapat apa sih teman-teman nanti ya gitu. Atau apa sih yang diharapkan dari ini. Nah, itu semua tergantung bukan sama saya, tapi sama teman-teman semua. Tergantung pada mahasiswa itu. Jadi gini, setelah nanti kita kuliah ya, kita belajar, yang ingin saya harapkan adalah teman-teman memiliki 2 atau 3 hal ya. 2 atau 3 hal. Yang pertama gini, teman-teman nanti memiliki perspektif. Tahu kan apa itu perspektif? Mahua perspektif. Cara pandang, perspektif, sudut pandang. Point of view. Nah, teman-teman mahasiswa memiliki sudut pandang yang baru ya. Tentang apa itu disabilitas, apa itu difabel, apa itu cacat ya, apa itu inklusi gitu atau inklusif. Jadi teman-teman saya harapkan nanti setelah kuliah kita ini memiliki cara pandang yang baru, ya kan? Cara pandang baru yang apa maksudnya? Jadi gini, misalnya selama ini rata-rata orang ya, hampir sebagian besar orang yang pernah saya jumpa maksudnya gitu. Bahkan mahasiswa dulu juga sama, itu hampir sama. Memandang orang-orang begitu, orang-orang difabel, cacat,
orang-orang disabilitas itu sebagai orang yang memiliki kekurangan, orang yang kurang sempurna misalnya, gitu. Mereka orang yang kurang, pokoknya gitu. Cara pandang itu umum, orang kurang, orang yang lemah, orang yang seperti tidak pada umumnya gitu, yang tidak normal, kadang-kadang begitu, tidak normal, kurang normal gitu. Jadi orang-orang rata-rata atau umumnya yang saya pernah ketemu maksudnya itu punya pandangan kayak gitu. Terus takdir, ini kan udah takdir begitu gitu. Atau misalnya kalau kita ketemu mereka itu kasihan, kasihan, terus kita membantu mereka, memberi uang misalnya gitu, ada orang kayak gitu, kita udah merasa membantu. Nah, itu cara pandang selama ini itu. Contohnya cara pandang itu. Nah, setelah kita kuliah nanti, saya harapkan cara pandang itu agak sedikit bergeser apa ya, jadi berubah menjadi cara pandang baru tentang mereka gitu. Yang seperti apa ya? Yang ya nantilah gitu. Ya nanti kita pelajari gitu. Karena itu nanti yang kita pelajari misalnya apa itu cacat. Kita perlu definisikan ulang. Apa itu difabel? Apa itu disabilitas? Jadi teman-teman nanti akan saya ajak untuk mendefinisikan kembali ya, memahami ulang tentang pengertian konsep tersebut itu. Difabel, disabilitas, cacat dan sebagainya itu nanti teman-teman saya ajak untuk memaknai ulang tentang istilah-istilah itu. Ya kan? Ulang. Betul nggak sih mereka itu orang yang kurang? Jangan-jangan mereka benar yang kurang, gitu. Juga untuk memahami membangun cara pandang yang baru. Nanti ada beberapa teori yang akan saya sampaikan, misalnya teori magis ya, teori mitos tentang disabilitas, ada teori medis tahu kan, medis itu kan biasanya terkait dengan kedokteran gitu, terkait dengan penyakit, tentang apa disabilitas itu penyakit atau bukan misalnya gitu. Teori medis, ada juga teori sosial atau model sosial disabilitas. Sosial tentang disabilitas. Ada juga teori kritis ya. Jadi teori ini akan mengajak kita untuk melihat apa itu disabilitas, sehingga di akhir nanti terbangun pemahaman baru ya, pemahaman yang baru ya, minimal bagi yang belum pernah tahu ya, jadi baru gitu. Kalau yang udah pernah tahu, mungkin teman-teman pernah belajar di mana gitu, kursus ataupun baca-baca buku, mungkin sudah tahu lah. Tapi secara umum saya ingin mengajak kita masuk pada dunia baru, pemahaman baru tentang disabilitas, tentang masyarakat yang inklusif itu kayak apa sih? Gitu. Itu yang pertama ya, yang pertama dari mata kuliah itu pertama. Ini apa ini? Sama ya. Yang pertama, yang kedua, setelah kuliah ini nanti teman-teman bukan tahu begini. Tadi yang pertama tadi kita kaitkan dengan pendidikan. Nah, pendidikan. Bagaimana pendidikan itu berkontribusi pada upaya membangun kemaknaan baru. Ya, kan teman-teman pernah mendengar kan? Mungkin pernah atau mungkin yang belum pernah mendengar gini. Istilah tentang pendidikan inklusi misalnya, atau pendidikan inklusif. What is that? Apa itu? Apa itu pendidikan inklusif? Jangan-jangan yang dipahami juga masih pendidikan inklusif ya SLB misalnya gitu. SLB itu sekolah luar biasa ya. Sekolah tempat teman-teman yang difabel itu. Apa itu? Jangan-jangan bukan itu. Nah, gitu. Jadi yang tadi awal saya sampaikan, perspektif itu nanti akan mempengaruhi teman-teman dalam memaknai ulang tentang pendidikan. Apalagi yang nanti berkaitan dengan agama, PAI. Ya, kan ada mata kuliah ini kan, pembelajaran PAI bagi difabel. PAI itu. Ya,
bagaimana teman-teman dari perspektif tadi itu melihat tentang misalnya ilmu sejarah Islam misalnya, sejarah Islam. Bagaimana perspektif tadi untuk digunakan untuk untuk melihat tentang sejarah Islam. Ya kan? Mengapa sejarah Islam selama ini misalnya sepertinya nggak ada orang difabel misalnya gitu. Kenapa sih? Nah, atau nggak ada referensi atau gimana gitu. Atau pelajaran misalnya fikih, ada nggak fikih disabilitas selama yang dipelajari? Atau lebih spesifik lagi gini misalnya, orang ingin Jumatan itu kan biasanya kan di soft pertama ya, Jumatan kan. Nah, itu siapa yang punya hak untuk di depan itu? Biasanya kan yang depan kan orang-orang yang datang duluan ya. Mau dia pejabat atau bukan, pokoknya soft pertama ya orang yang datang duluan. Nah, kalau ada orang yang pakai kursi roda, boleh nggak kursi roda naik ke masjid di depan gitu misalnya, paling depan, boleh nggak? Ya boleh, tapi nah banyak tapinya itu. Jangan naik kursi rodanya kan itu najis sekarang di jalan misalnya gitu. Atau boleh naik tapi jangan pakai kursi roda. Kedua, kalau tuh boleh naiknya lewat mana? Masjid ada nggak jalan landainya misalnya gitu, jalan landainya. Gitu. Jadi kalau tak boleh nggak bisa naik biasanya gitu. Nah ini bagaimana fikih memberikan tawaran terhadap orang-orang kayak gitu. Nah ini contohnya ya, contoh dari fikih disabilitas atau PAI yang ramah disabilitas. Jadi pemahaman tentang PAI ini, tapi dengan kacamata yang tadi awal, perspektif awal tadi untuk melihat ini. Itu kedua ya, jadi bagaimana pendidikan inklusi dan PAI yang ramah disabilitas. Teman-teman, saya harapkan nanti setelah kuliah ini ya minimal punya dua perspektif itu, minimal mengetahui, ya, mengetahui. Jadi apa ya? Kalau nggak mengetahui, ya teman-teman rugi itu. Ya, meskipun saya nggak memberikan ya, karena mungkin teman-teman akan cara sendiri gitu. Yang ketiga ini sebenarnya agak praktis ya, praktis enggak tapi agak praktis. Misalnya gini, tentang cara pendekatan pembelajaran gitu. Misalnya teman-teman itu jadi guru, mengajar di sebuah kelas di mana di situ ada beragam disabilitas misalnya. Ada yang tuli, tuli misalnya, tuli itu nggak mendengar, ada yang orang bilang itu IQ rendah gitu, ada yang bilang apalagi itu, pokoknya macam-macam ya. Bagaimana caranya ngajar itu mereka secara bersama-sama untuk mata pelajaran yang sama? Susah loh. Oh ya enggak, ya susah gitu. Nah itu nanti itu. Atau gini misalnya, bagaimana cara mengajarkan baca Quran untuk orang yang nggak bisa ngomong? Coba gimana? Bagaimana cara ngajar, cara membaca kitab suci Al-Quran ya, atau bagi yang non Muslim misalnya, bagi Katolik Kristen bagaimana membaca Injil, kitab Injil kepada orang-orang yang nggak bisa ngomong? Susah. Atau bagaimana cara ngajar orang yang nggak melihat, cara lawas bagaimana, cara baru bagaimana? Bisa nggak misalnya kita ngajar kepada orang yang nggak melihat pakai handphone misalnya? Itu kan kayak teknis tapi dia nggak teknis. Itu butuh perspektif itu. Nah, dari ketiga hal tadi itu yang saya sampaikan ini, perspektif, cara pandang, kemudian kedua tentang yang agak ke PAI-an itu ya, cara pandang dipakai untuk melihat tentang PAI. Yang ketiga itu yang agak lebih praktis lagi itu. Nah,
saya harapkan nanti ini teman-teman setelah kuliah saya kan punya itu tuh, dapat itu. Jadi minimal teman-teman memiliki 3 pemahaman itu. Itu yang penting. Tentu nanti saya akan selipkan beberapa hal lain ya yang tentu berkait dengan mata kuliah kita ini. Mungkin ke lapangan atau mungkin ke mana kayak. Intinya semua nanti berkait dengan 3 hal ini. Begitu ya teman-teman semua, pendek penjelasan ini. Poin-poin tadi yang saya sampaikan itu ditulis. Jadi presensi saya ini yang pertama ini, tolong apa yang tadi yang saya sampaikan ditulis ya, ditulis dan nanti diupload di LMS. Panjangnya ya monggo terserah ya. Saya lebih suka yang pendek tapi berisi daripada yang panjang tapi malur-malur nggak jelas. Gitu ya. Jadi silakan ditonton, ditulis poin-poin apa ya, semacam begini. Apa yang ingin kita dapat dalam kuliah nanti gitu. Begitu. Oh ya, ini untuk semua, ini lagi ya, saya mengawali dari awal. Ini untuk semua mahasiswa PAI yang ikut sekarang, yang ikut kuliah saya pada saat ini. PAI A, 6A sampai F, PAI 2A dan B gitu. Meskipun 2 mata kuliah ini berbeda tapi sebenarnya intinya hampir sama. Aja titik nanti yang agak beda itu nanti di tengah perjalanan agak sedikit beda, tapi hampir sama lah. Oke, gitu aja. Terima kasih, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ngopi dulu, yang belum ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.